akan menyampaikan masalah yang sekarang menjadi isu tentang perubahan RUU tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang sekarang menjadi berita pemerintah belum menyetujui terhadap RUU itu. Itu benar, kami belum menyetujui dan secara teknis prosedural belum ada keputusan rapat tingkat 1. Rapat tingkat 1 itu artinya pemerintah sudah menandatangani bersama seluruh fraksi. Nah, waktu itu pemerintah belum menandatangani karena kita masih keberatan terhadap aturan peralihan bahwa masa jabatan hakim MK 10 tahun dan maksimal pensiun 70 tahun itu kan aturan peralihannya. Isinya itu bagi mereka yang sudah lebih dari 5 tahun dan jabatannya sedang berjalan, itu bagi kita itu dikembalikan ke SK pengangkatannya yang pertama. SK pengangkatannya yang berlaku sesuai dengan undang-undang, artinya dihabiskan dulu masa yang kedua itu. Pun bagi yang sudah lebih dari 10 tahun tetapi sekarang masih menjabat, ya, kita usulkan agar sampai habis sesuai 5 tahun sesuai SK terakhir apa. Nah, kita usul bertahan di situ karena itu lebih adil berdasar hukum transisional. Di dalam hukum transisional itu isinya aturan peralihan itu kalau diberlakukan terhadap jabatan itu harus yang menguntungkan atau sekurang-kurangnya tidak merugikan subjek yang bersangkutan. Kalau kita ikuti yang diusulkan oleh DPR, itu berarti itu akan merugikan subjek yang sekarang sedang menjadi hakim. Sehingga kita pada waktu itu tidak menyetujui. Dan saudara, pada tanggal 4 September tahun 2023 di sela-sela KTT ASEAN, ketika kami ada di istana sedang menunggu tamu dari Timor Leste dan tamu-tamu dari negara lain akan melakukan pembicaraan bilateral, itu saya sudah melapor ke Presiden, Pak, masalah perubahan undang-undang MK yang lain-lain sudah selesai, tapi aturan peralihan tentang usia kami belum clear dan kami akan bertahan agar tidak merugikan hakim yang sudah ada. Nah, jabatan peralihannya Pak Maksud, Pak Menko silahkan. Nah, itu tanggal 4 sore dan di situ ada Menseska, ada menteri lain juga di situ. Jadi saya bertahan dengan usul pemerintah. Nah, oleh sebab itu kita minta sebelum dibawa ke pembahasan tingkat 2 itu supaya dibicarakan lagi dengan pemerintah dan saya hari ini saya sudah berkoordinasi dengan Menkumham, sudah mengirimkan surat ke DPR, tadi sudah diantar itu sudah diterima ya Mbak Vicky, sudah diterima oleh DPR dan suratnya bahwa kita minta agar itu tidak disahkan di sidang kedua itu supaya diperhatikan usul pemerintah. Apalagi sekarang sudah ada putusan MK, ya, putusan MK bertanggal 29 November 2020 itu menyatakan dalam hal terjadi perubahan undang-undang tidak boleh merugikan subjek yang menjadi adresat dari substansi perubahan undang-undang tersebut.
Sehingga saya dan Menkumham ini menyatakan itu belum selesai di tahap 1, sehingga harus bicara lagi dulu, menyesuaikan dengan pedoman universal tentang hukum transisional. Ya, orang naik gaji pun, saudara, naik gaji pun kalau pejabat menaikkan gaji itu, kalau yang menandatangani kenaikan gaji itu pejabat yang bersangkutan dapat bagian, itu berlaku tahun berikutnya, periode berikutnya, bukan langsung berlaku itu. Apalagi kalau orang dirugikan, itu dalil di dalam hukum transisional. Sehingga sampai sekarang ya, saya sampaikan bahwa belum ada keputusan permusyawaratan di tingkat 1, sehingga belum bisa, kan kita belum tanda tangan ya. Saya merasa belum tanda tangan, Pak Yasona merasa belum tanda tangan. Jadi ya, saya sampaikan ke DPR. Itu aja dari saya. Lihat bahwa sebetulnya kalau pemerintah mungkin ada unsur kepentingan apa sih Pak, kenapa UMK ini akan menjadi revisi UMK yang bolak direvisi, karena pada 2020 sempat sudah direvisi, apalagi sebelumnya tuh kayak seperti pembentukan MPK secara permanen itu belum diimplementasikan, kok sekarang 2023 sudah ada revisi UMK lagi, dari pemerintah melihatnya seperti apa. Terus habis itu selain itu juga sebetulnya revisi ini itu menyasar, ada nggak sih Pak menyasar hakim konstitusi yang dianggap menjadi penghambat dan tidak bisa diajak kerjasama, sehingga mengincar hakim tertentu. Sama satu lagi Pak, apa betul untuk revisi UMK ini terkait dengan Pilpres 2024 untuk mengkondisikan perselisihan suara hasil pemilu? Saya tidak tahu jawabannya. Ada unsur kegentingan apa? Tidak ada. Ini undang-undang biasa. Kalau perpu baru ada unsur kegentingan. Dalam hal equal kegentingan yang bangsa ini tidak ada apa-apa. Tetapi ini diusulkan oleh DPR. Jadi tidak bisa ditanyakan ke pemerintah. Lalu pemerintah yang hadir karena diperlukan kita banding setuju ini tidak setuju ini, begitu aja. Jadi ini sejak bulan Januari DPR sudah masukkan usulan ini. Kita juga kaget karena itu tidak ada di prolegnas. Tapi setelah kita presentasikan ya mungkin ya ada kebutuhan kita layani, tetapi dengan prinsip tidak boleh dan apalagi menimbulkan hal-hal atau dugaan tentang terjadinya hal-hal yang tadi ditanyakan. Silakan, ada lagi? Cukup ya? Terima kasih.